Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Anton R dan kita akan ngobrolin bola kali ini. Kita akan sedikit membahas tentang kemenangan timnas Indonesia atas Filipina 2-0 tanpa balas di Stadion Gelora Bung Karno, teman-teman. Dan dua gol tersebut dihasilkan oleh seorang Tom Haye dan Rizky Ridho. Dua gol yang sangat spektakuler tersebut, sangat-sangat di luar ekspektasi kita dan susah untuk ditebak. Tentunya gol-gol tersebut dari hasil kerja keras pemain-pemain timnas, teman-teman. Gol pertama yang dicetak Tom Haye itu adalah gol yang perpaduan antara kerja keras dan visi. Gol yang sangat visioner, teman-teman. Sangat-sangat visioner oleh seorang Tom Haye. Dan tentunya gol tersebut, apalagi gol dari luar garis 16 ya, gol-gol yang sangat diimpikan oleh pemain-pemain dunia, pemain-pemain sepak bola tentunya. Gol-gol berkelas seperti itu. Gol kedua pun dicetak oleh seorang Rizky Ridho melalui sundulan dan umpan dari seorang Nathan atau Zonathan. Dan itu pun asis yang sangat visioner, teman-teman. Umpan yang sangat visioner dari seorang Zonathan. Dan Rizky Ridho pun tidak diam saja. Dia pun bergerak menjemput bola dan sampai pada titik poin yang pas dia menyundulnya dan berbuah hasil menjadi gol yang sangat spektakuler dan wow, gitu teman-teman ya. Sulit untuk diungkapkan. Dua gol tersebut memang bagi saya sangat spektakuler, gol yang sangat sistematis menurut saya gitu teman-teman. Tentunya perlu latihan keras untuk bisa mendapatkan gol-gol seperti itu. Oke, sebelum kita jauh membahas tentang sepak bola, saya mau meminta teman-teman untuk jangan lupa like dan subscribe-nya di channel ini untuk mendukung channel ini agar semakin baik, semakin hari semakin baik, begitu teman-teman. Demi kemajuan dari channel ini juga dan demi kebaikan kita bersama. Kebaikan kita bersama. Sorry. Bukan Anda, tapi saya. Ini dan oke, sebelumnya saya ingin menceritakan sedikit. Saya berada di kamar saya ya. Saya pun telat untuk memposting video ini karena ada sedikit kesibukan dan sehingga perlu untuk melakukan hal yang utama begitu. Ada hal yang prioritas begitu teman-teman ya. Dan sekarang saya berada di kamar saya tentunya sambil membuat video ini. Kebetulan ada waktu, saya kepingin sekali untuk membahas tentang timnas Indonesia, kemenangan timnas Indonesia atas Filipina. Gini teman-teman, pertama, secara keseluruhan permainan timnas Indonesia menurut saya sudah sangat bagus. Ada sedikit miss di babak pertama dan babak kedua, bagi saya itu bisa diwajarkan. Mungkin karena faktor lapangan. Kebetulan tadi saya sedikit membaca tentang Coach Sintayong yang memprotes soal lapangan juga, mengkomplain. Dia katakan bahwa rumputnya agak sedikit tinggi, lapangan GBK. Ya saya tidak tahu bagaimana manajemen lapangan, manajemen stadion yang dilakukan oleh pemilik GBK atau penanggung jawab Stadion Gelora Bung Karno. Harusnya bisa diatasi hal-hal teknis seperti itu ya, karena sudah dua kali ketika melawan Irak dan terakhir melawan Filipina, bolanya tidak berjalan begitu lancar sehingga membutuhkan effort yang lebih untuk bisa melakukan passing pendek gitu, sehingga pemain terlihat cepat atau mengalami cepat kelelahan gitu teman-teman. Kita bisa lihat di babak pertama Tom Haye pun sedikit mengalami miss dan sulit untuk beradaptasi dengan rumput lapangan tersebut. Kebetulan juga mungkin ya suasana Jakarta yang saya amati sedang sedikit mendung-mendung gerimis gitu, sehingga membuat
jalannya pertandingan sedikit perlu adaptasi, begitu menurut saya teman-teman. Namun secara keseluruhan permainan timnas sudah sangat bagus dengan didukung beberapa pemain-pemain baru, pemain-pemain baru seperti Calvin Verdong, dan ada juga Jane Ides yang tidak main saat melawan Irak. Namun karena Jordi Ahmad mendapat kartu merah, sehingga Ides harus bermain dan performanya sangat bagus teman-teman. Calvin Verdong pun yang mendapat highlight kali ini memang patut diacungi double jempol ya buat Calvin Verdong. Pergerakannya, kecepatannya memang menunjukkan kelasnya, sangat-sangat menunjukkan kelasnya, dan tentunya harganya tidak main-main Calvin Verdong gitu teman-teman ya. Sesuai dengan kualitasnya. Orang bilang harga tidak pernah mengkhianati kualitas gitu. Ya, secara keseluruhan bagus. Namun ada sedikit koreksi teman-teman, sedikit saja koreksi dari seorang Marcelino yang menurut pandangan saya, Marcelino masih sedikit bermain individu teman-teman. Sedikit mengedepankan egonya sehingga cenderung melakukan dribbling. Mungkin banyak yang bilang bahwa ini adalah strategi dari Sintayong, namun saya tidak melihat hal itu. Saya tidak melihat bahwa strategi dribbling yang dilakukan oleh Marcelino sebagai sebuah strategi yang ingin diterapkan oleh Sintayong. Begitu teman-teman. Saya melihat ada keegoisan dari seorang Marcelino tersebut sehingga membuat Marcelino terlihat sangat ego begitu teman-teman. Menurut pandangan saya sedikit yang harus dikoreksi dari seorang Marcelino. Mungkin kedepannya Marcelino bisa bermain sebagai tim, yang dimana buat saya ego itu tidak masalah teman-teman. Buat saya sebuah ego itu tidak masalah selama ego itu sebagai tim, as a team. Ego sebagai tim itu tidak masalah. Tapi ego sebagai individu dalam sebuah pertandingan sepak bola, yang dimana sepak bola adalah permainan tim. Nah, itu bagi saya agak sedikit cringe gitu, agak sedikit ganjil. Karena begini teman-teman, di saat timnas kita masih membutuhkan teamwork, begitu, kerja sama tim, ketika seorang Marcelino masih melakukan dribbling dengan mengedepankan ego individunya, maka nantinya akan berpengaruh bagi keseimbangan tim. Nah, itu saya melihat di babak pertama ya teman-teman, ketika Marcelino melakukan dribbling dan Rafael Struijk pun cenderung melakukan hal tersebut begitu karena tertular oleh Marcelino ya. Tapi itu sedikit koreksi saja, tidak masalah, secara overall tidak masalah. Mungkin saja ini bagian dari strategi Sintayong, tapi sedikit koreksi lagi, sangat disayangkan ketika seorang Sintayong, menurut saya harusnya dia menarik keluar seorang Marcelino. Mungkin bisa diganti dengan Malika, atau ada Ricky Kambuaya di bangku cadangan, dan mungkin masih banyak pemain lain gitu. Tapi secara keseluruhan syukur ya kita bisa memenangkan pertandingan tersebut. Saya tidak paham lagi kalau kalah gitu teman-teman. Tapi ya itu hanya sedikit koreksi dari saya soal kinerja Sintayong. Namun secara keseluruhan permainan kita sangat bagus, lebih baik dari sebelumnya. Hanya sedikit koreksi tentang lapangan tadi, Marcelino, dan kenapa tidak ditarik keluar Marcelino oleh seorang coach Sintayong dan dicoba pemain lain seperti Malik dan lain sebagainya gitu. Namun ada sedikit yang perlu saya highlight lagi, ada yang bagus dari Sintayong, bahwa dia tidak selalu mengutamakan pemain diaspora. Terbukti bahwa dia lebih memilih Asnawi Mangko Alam ketimbang Sandy Walsh gitu. Namun secara kualitas memang kita
harus mengakui Sandy Walsh di atasnya Asnawi. Namun mungkin saja seorang Sintayong lebih memilih Asnawi Mangku Alam karena Asnawi mempunyai performa atau lebih on fire daripada Sandy Walsh, begitu teman-teman. Namun secara keseluruhan kita bagus. Koreksi soal Hernando Ari, bukan, bagi saya mungkin banyak yang bilang ya Hernando Ari masih terlihat susah move on, tapi bagi saya itu adalah bagian dari demam panggung teman-teman. Karena melihat penonton yang begitu euforia kemarin, mungkin Hernando Ari saya melihatnya sebagai demam panggung, bukan gugup karena kesalahan di pertandingan sebelumnya, begitu teman-teman. Tapi secara keseluruhan baik. Mungkin banyak yang bilang kita masih butuh striker atau keeper, tapi bagi saya itu sudah sangat cukup teman-teman. Tidak perlu ditambahkan diaspora lagi. Menurut pandangan saya tidak perlu ada penambahan pemain diaspora lagi. Bagi saya pemain yang ada sudah cukup, target kita pun sudah terpenuhi. Mungkin kita bisa lebih, tapi secara overall kita hanya perlu memperkuat tim yang ada saja. Tidak perlu dilakukan penambahan lagi, menurut pandangan saya. Oke, sekali lagi, menurut pandangan saya semuanya. Oke, itu saja pembahasan kita tentang Timnas Indonesia di channel ini. Dan jangan lupa untuk like and subscribe channel ini. Oke, sampai ketemu di pertandingan selanjutnya, di stadion-stadion selanjutnya. See you, salam dari Anton R.